Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan untuk materi georeferensi data raster menggunakan sistem koordinat geografis. Jika pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan dan juga sudah mempraktekkan bagaimana cara sederhana untuk melakukan georeferensi pada data scan peta menggunakan sistem koordinat UTM, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana melakukan georeferensi pada data raster atau hasil scan peta cetak menggunakan sistem koordinat geografis. Nah, masih sama ketika kita membuka aplikasi ArcGIS, tampilan awal ketika kita sudah masuk ke aplikasinya seperti ini, jadi sama. Ini ada recent project yang kita simpan atau baru kita buka. Nah, karena kita ini baru mau membuat proyek baru, maka kita pilih silang atau kita cancel saja untuk bantuan recent project-nya. Nah, kita perhatikan untuk halaman ArcGIS yang baru kita buka ini belum menggunakan sistem koordinat tertentu. Nah, pencirinya ada di bagian kanan bawah ini, masih unknown units, artinya dia belum disetting untuk menggunakan sistem koordinat tertentu. Nah, prinsipnya masih sama, karena kita mau bekerja menggunakan sistem koordinat geografis, maka kita harus men-setting halaman ini dengan sistem koordinat geografis. Nah, kita pilih ke view, kemudian data frame properties, kita pilih yang WGS 1984. Nah, ini karena dua koordinat yang sering saya gunakan, jadi saya sudah favoritkan, sehingga dia akan muncul di bagian paling atas. Tetapi jika teman-teman belum memfavoritkan koordinat yang sering digunakan, atau memang baru pertama kali mencoba, maka teman-teman cari pada folder Geographic Coordinate System, pilih yang Word, kemudian pilih WGS 1984. Klik kiri, kemudian klik OK. Nah, kita cek lagi di bagian kanan bawah, dia sudah disetting menggunakan sistem koordinat geografis atau decimal degrees. Jadi sebenarnya untuk satuan sistem koordinat geografis ini dibagi menjadi 3, jadi ada decimal degrees, DD, ada degree minutes, kemudian atau DM, dan juga ada DMS atau degree minute second. Nah, kali ini kita akan coba georeferensi menggunakan satuan DMS atau degree minutes second. Nah, masih sama seperti proses pada georeferensi menggunakan sistem koordinat UTM. Kita cek untuk yang teman-teman belum mengaktifkan tool georeferencing. Kalau tools georeferencing-nya belum tercentang, dia belum aktif, maka dicentang. Tapi kalau dia sudah tercentang atau sudah aktif karena sudah digunakan sebelumnya, maka tidak ada masalah, tinggal dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, ini sudah aktif. Nah, ini toolsnya belum aktif karena belum ada data raster yang ditambahkan ke halaman kerja dari ArcGIS-nya. Nah, masih sama, cara menambahkan datanya, kita coba menggunakan tools yang ada di toolbar, kita gunakan Add Data. Tetapi kalau teman-teman nyaman melalui ArcToolbox atau drag langsung dari folder asal data rasternya, itu tidak masalah. Karena prinsipnya sama dan hasilnya pun sama. Nah, kita arahkan ke folder di mana data raster itu kita simpan. Nah, kita masih akan menggunakan Kota Surakarta atau RBI Kota Surakarta untuk melakukan georeferensi. Nah, ini sama hasilnya karena data raster itu belum kita berikan titik ikat atau belum kita georeferensi, maka dia masih belum memiliki posisi absolut di muka bumi. Sehingga ketika kita tambahkan ke halaman ArcGIS akan muncul comment box seperti ini, unknown spatial reference. Yang ini menandakan bahwa data tersebut belum tergeoreferensi pada sistem koordinat apapun. Nah, kita klik OK, petanya akan muncul. Nah, ketika kita gerakkan kursor di atas atau di permukaan data raster yang akan kita georeferensi,
koordinatnya ini memang bergerak, angkanya berubah, tetapi angka ini belum menunjukkan posisi peta ini yang sebenarnya karena dia belum memiliki titik ikat. Nah, tugas kita adalah memberikan titik ikat sebagai input untuk melakukan georeferensi sehingga peta ini memiliki posisi absolut di lapangan. Nah, kita cek kemudian pada tools georeferencing, ini kita sudah aktif ya, karena sudah ada data raster yang ditambahkan. Kemudian coba kita zoom pada titik yang akan kita gunakan sebagai titik ikat atau control point. Nah, teman-teman bisa memasukkan data DMS-nya atau degree minute second-nya, ini berarti kan 7 derajat, 30 menit, 00 second atau detik. Nah, ini bisa teman-teman catat di notepad terlebih dahulu supaya mempermudah proses georeferensinya. Tetapi kembali lagi, jika teman-teman sudah terbiasa melakukan georeferensi, maka dan hasil scan-nya ini memang bagus, maka teman-teman bisa langsung melakukan georeferensi, yaitu proses add control point sebagai tahap selanjutnya. Nah, kita akan coba menambahkan add control point. Kita mulai dari ujung paling kiri atau kiri atas. Kita lakukan zooming pada titik yang akan kita input sebagai control point. Kemudian pilih add control point, klik kiri, arahkan untuk mendapatkan presisi yang bagus, kemudian klik kiri sampai muncul angka berwarna hijau. Setelah itu klik kanan. Kita pilih yang kedua, input DMS of longitude and latitude. Ini untuk sistem koordinat geografis. Kalau yang nomor 1 ini untuk sistem koordinat UTM. Kita klik kiri, kemudian akan muncul pilihan input yang akan kita masukkan. Ini longitude berarti garis bujur, ini berisi nilai dari garis bujur. Sedangkan latitude ini adalah nilai dari garis lintang. Nah, hati-hati dalam memasukkan nilai longitude dan latitude, jangan sampai ada kesalahan atau terbalik dalam melakukan input, karena itu akan sangat berpengaruh pada hasil georeferensi yang teman-teman lakukan. Jika ini sudah valid, sudah diinput dengan benar, dan pastikan ini juga tidak ada spasi-spasi yang ikut. Kalau sudah klik OK. Nah, petanya akan hilang, tetapi kita bisa panggil lagi. Klik kanan pada layar, zoom to layar. Nah, pada titik ikat tadi, yang tadinya berwarna hijau sudah berubah menjadi merah, artinya control point yang kita masukkan ini sudah tercatat. Nah, untuk tahap selanjutnya kita buat control point yang kedua. Seperti pada video sebelumnya, saya berikan masukan bahwa untuk titik control point yang kedua, jangan diambil lurus horizontal dari titik pertama, tetapi secara diagonal ke bawah sebagai titik kontrol kedua untuk menghindari terjadinya kesalahan georeferensi. Ya, kita langsung input untuk titik kontrol yang kedua. Kita arahkan benar-benar sebisa mungkin, seoptimal mungkin pada perpotongan antara garis lintang dan garis bujur untuk mendapatkan akurasi dan nilai presisi yang bagus. Kita klik kiri, muncul angka berwarna hijau. Angka 2 ini menandakan bahwa ini adalah titik kontrol point yang kedua. Kemudian klik kanan, input DMS of longitude and latitude. Kita masukkan angka untuk garis bujur dan garis lintang pada titik yang kedua.
Nah, kalau sudah valid kita masukkan, kita klik OK. Dan kita zoom to layar. Nah, ini sudah terinput untuk control point yang kedua. Selanjutnya kita masukkan titik ikat yang ketiga. Kita gunakan bagian kanan atas atau searah vertikal dari control point yang kedua dan arah horizontal dari control point yang pertama. Prosesnya masih sama. Klik kiri, ada angka berwarna hijau, kemudian input nilai DMS-nya. Setelah kita input, kita klik OK. Kita arahkan ke layar dan zoom ke layar lagi, dan sudah berubah menjadi merah, artinya titik ikat yang ketiga sudah berhasil kita masukkan. Nah, selanjutnya kita masukkan titik ikat yang keempat, kita tarik garis diagonal, berarti di bagian kiri bawah, kita lakukan proses yang sama, dan pilih titik yang kira-kira dia paling akurat dan paling presisi dari perpotongan antara garis bintang dan garis bujur. Kita klik kiri sampai muncul angka warna hijau, klik kanan, input DMS, longitude, latitude. Ini sama prosesnya. Nah, kemudian kita klik OK. Kemudian kita zoom to layar. Nah, sama seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa secara visual ini berarti tidak terjadi kesalahan dalam proses georeferensi menggunakan sistem koordinat geografis. Tetapi untuk memastikan, kita nanti akan lihat pada root mean square error-nya, seberapa besar error yang terjadi atau error yang sudah kita buat. Karena kalau secara visual memang ya ini sudah tidak masalah, tetapi mungkin secara nilai ketelitian atau akurasi atau nilai presisinya bisa berbeda. Kita klik view link table. Nah ini total RMS error-nya 0,000. Berarti ini sudah bagus dan bisa kita gunakan. Kalaupun ternyata ini terlalu tinggi, teman-teman bisa jadi ada kesalahan input data, baik itu longitude maupun latitude-nya. Nah, ketika itu terjadi kesalahan, maka teman-teman bisa melakukan editing dari nilai garis bujur dan garis bintangnya pada bagian ini. Nanti bisa diedit, bisa diganti, dan nanti bisa memperbaiki kualitas georeferensinya. Itu, nah ini sudah oke, tidak ada masalah. Tahap selanjutnya adalah kita lakukan update georeferencing. Kita klik update georeferencing. Nah, jika 4 titik berwarna merah ini hilang, ini berarti bisa dikatakan bahwa georeferensi yang teman-teman lakukan ini berhasil. Nah, penciri lainnya ketika kita arahkan kursor pada lokasi-lokasi yang ada di permukaan peta atau di permukaan layer data rasternya, koordinat yang ada di bagian kanan bawah ini akan menyesuaikan atau bergerak menyesuaikan lokasi kursor yang teman-teman arahkan. Nah, kita coba arahkan kursor pada lokasi yang ada pada peta. Misalnya
ini ada sekolah, kita arahkan kursor pada sekolah, maka koordinatnya akan mengikuti nilai garis lintang dan garis bujurnya sudah sesuai dengan sistem koordinat geografis. Atau misalnya kita pindah ini dari sekolah, kita pindah ke objek lain yang ada di permukaan atau di layar peta yang sudah kita georeferensi. Misalnya kita arahkan ke objek yang lain, nah maka nilai yang ada di bagian kanan bawah ini akan mengikuti, dan ini menandakan bahwa peta atau data raster ini sudah tergeoreferensi atau sudah memiliki titik ikat berdasarkan posisinya di lapangan atau di permukaan bumi. Kita zoom ke layar dan sudah berhasil, bisa dilanjutkan atau digunakan sebagai dasar processing selanjutnya. Biasanya digunakan untuk proses digitasi atau deliniasi. Itu, dan ini merupakan tahap atau langkah awal untuk pembelajaran sistem informasi geografi secara praktek, dan biasanya data dasarnya adalah data raster scan ini. Dan nanti pada folder data asal data raster ini akan muncul 2 file tambahan dengan ukuran yang tidak terlalu besar, bahkan bisa dikatakan ukuran filenya kecil, yang itu menandakan bahwa peta atau data raster ini sudah tergeoreferensi. 2 file yang menandakan itu. Ya, baik, teman-teman, mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk proses georeferensi data raster berupa scan dari peta cetak menggunakan aplikasi ArcGIS dengan sistem koordinat geografis dengan satuan DMS atau degree minute second. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.